Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Arena judi sabung ayam di Karangjoang, Balikpapan digerebek, 3 orang jadi tersangka. Dinkes Kaltim tengah melacak sumber COVID-19 yang diderita 2 pasien rumah sakit AW Syahrani, Samarinda. Yuk, isi waktu liburan sekolah dengan bermain sambil berenang di Karangjoang Water Fun, Balikpapan. Seperti inilah suasana sabung ayam yang digerebek tim gabungan Polresta Balikpapan pada 7 Juni lalu. Lokasinya berada di kilometer 24 Karangjoang, Balikpapan Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 3 orang sebagai penyedia tempat. Mereka adalah Ewa dan Wahid sebagai bandar dan Windy sebagai penyedia lahan. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan menyebut para pelaku menggelar judi sabung 2 kali dalam seminggu, yakni hari Jumat dan Sabtu. Sabung ayam yang sudah beroperasi sejak April 2025 mulai digelar setiap pukul 5 sore. Dari arena judi sabung ayam tersebut, para tersangka bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Ini melakukan penindakan terhadap kegiatan judi sabung ayam di daerah kilometer 24, ini di Jalan Perjuangan 2, kilometer 24, T45 Karangjoang, Balikpapan Utara. Adapun kegiatan judi sabung ayam di sana ini dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu di hari Jumat dan hari Sabtu. Dimulainya sekitar pukul 5 sore ya, sampai dengan selesai. Kemudian sabung ayam yang dipertandingkan ini menggunakan pisau taji ayam yang dipasang di kakinya itu ya. Kini akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perjudian tanpa izin dan diancam pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Karena saya benar-benar diambisi lebih daripada bisa. Tanpa kesalahan yang dia lakukan. Mental dan trauma berat yang harus kami tanggung. Inilah pernyataan ibu dari korban penembakan di depan tempat hiburan malam yang berada di Jalan Imam Bonjol, Samarinda. Ratnawati yakin anaknya adalah korban pembantaian. Dia meyakini jika anaknya tidak terlibat kasus penganiayaan tahun 2021 yang menewaskan keluarga pelaku, karena hingga di hari penembakan anaknya tidak ditangkap polisi. Bantahan serupa juga disampaikan oleh kuasa hukum korban. Mereka menolak tudingan korban adalah pelaku penganiayaan dan menganggap pernyataan itu hanyalah spekulatif. 4 Mei lalu 2025 itu dikait-kaitkan pada peristiwa 2021 bahwa ini adalah tindakan balas dendam dari yang bersangkutan dan ini sudah direncanakan lama Kang Matan. Jadi untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu akhirnya kami satu dari pihak keluarga untuk angkat bicara untuk menyampaikan ini agar publik bisa melihat persoalan ini secara jernih. Jadi teman-teman, poin utamanya adalah bahwa almarhum dikaitkan pada peristiwa pembunuhan Jumriansyah pada tahun 2021. Kami tekankan bahwa pernyataan itu sifatnya spekulatif.
Seperti diketahui, polisi telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka yang terlibat dalam perkara penembakan seorang pria di dekat sebuah tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota. Peristiwa pada awal Mei lalu menyebabkan korban berinisial D tewas dengan luka tembak di badan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Teman-teman wanita mungkin. Sony, pria 39 tahun inilah yang ditetapkan sebagai tersangka peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Ia ditangkap di sebuah apartemen di Balikpapan pada Kamis pekan lalu. Bersama tersangka lainnya, Sony harus menjalani masa penahanan di Polresta Balikpapan. Kapolresta Balikpapan menyatakan Sony bukanlah orang asing. Sebelumnya, ia pernah dipenjarakan untuk kasus serupa. Sony bebas dari dalam penjara pada September 2024. Dari tangan tersangka, polisi menyita 281 gram sabu-sabu yang akan diedarkan di kawasan apartemen. Meski berdalih baru sekali mengedarkan narkoba di lingkungan apartemen, Sony tetap dijebloskan ke penjara. Jajaran kami mengamankan 1 orang tersangka yang orang ini adalah residivis. Sekali lagi, orang ini adalah residivis dengan kejahatan yang sama, yaitu melakukan pengedaran narkotika juga di tahun 2020. Dan dia baru keluar dari lapas di tahun 2024, bulan 9 kemarin. Dari hasil pengungkapan didapat, ini ada barang bukti di sini ada 19 paket sabu seberat 281 gram ya. Akibat perbuatannya, Sony kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Ancaman serupa terjadi pada tersangka lain yang kedapatan mengedarkan sabu-sabu. Amir Hamzah dan Riani Mamtini melaporkan dari Balikpapan.